positifnya seperti ini dan sebagainya. Dan itu juga perlu ada edukasi religius agama. Nah, ini tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Itu juga semua komponen semuanya juga harus semua bareng-bareng untuk menangani permasalahan. Itu saja dari saya, dari DPD KPI. Sekali lagi ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya juga minta masukan dan sarannya Mbak Esti dan Kang Yanuar terkait dengan permasalahan ini. Kita diskusikan bersama apa yang perlu kita lakukan. Pemuda harus punya harapan dan tantangan yang luar biasa. Saya kira dengan DPD KPI dan didukung oleh semua komponen OKP, organisasi kepemudaan masyarakat, pemasyarakatan Indonesia, saya kira hal ini akan tercapai. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ferdadianto sudah menyampaikan pengantar pada sore hari ini. Izin melaporkan juga bahwa ini permulaan atau kita kaitkan ada SDB yang lain sampai dengan kemudian ada audiensi dengan dewan, terus juga studi banding ya sebenarnya, sampai terakhir nanti kita akan mencoba aksi dan reaksi dengan pihak bupati. Ini baru catatannya. Langsung saja kita ingin melihat apa yang sudah dilakukan Kabupaten Bantul dalam implementasi verifikasinya untuk Perda Kabupaten Layak Anak. Apakah sudah sampai mana dan sudah seperti apa yang terjadi? Mohon titik terang, bukan titik terang itu. Studinya seperti apa yang telah dilakukan oleh Mbak Esti sebagai pengantar. Monggo, selaku Direktur PKBI Bantul yang baru saja dilantik, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Mas Syarif, maupun Ketua Panitia Kabupaten Bantul, Mas Devi, Mas Rumun, dan Pak Yanuar senior saya. Ini saya paling junior di sini ya. Ini lebih kayak reunian senior sama Pak Yanu karena saya juga muridnya Pak Yanu sejak SMA. Sejak masih SMA dan sudah bergabung sama Pak Yanu. Sekarang juga masih guru saya. Jadi saya diminta ngomongin soal apa yang sudah dilakukan di Bantul. Selebihnya nanti lebih detail Pak Yanu. Analisanya lebih kuat. Berarti Rono Motinanya. Oke, jadi teman-teman sekalian, kalau ngomongin ini inisiasi kota layak pemuda, itu memang belum ada di KPI Kabupaten Bantul. Seperti rencana tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dedi. Nah, yang sudah ada itu adalah kota layak anak. Nah, apakah itu sudah ada di Bantul? Itu kalau perdanya belum ada ya Mas ya, belum perda, memang belum ada, belum diketok gitu, belum ada angkanya perdanya itu nomor berapa, itu baru rencana. Tapi kalau melihat situasinya di Bantul, apakah Bantul itu sudah layak anak? Nah, itu perlu diskusi juga dengan teman-teman. Teman-teman juga bisa menilai apakah Bantul itu sudah layak anak. Nah, sekarang kalau ngomongin anak, yang teman-teman tahu dulu, anak itu usia berapa sampai berapa? Maksimal tuh usia anak tuh berapa sih? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Anak itu maksimal usia berapa? Di sini udah dewasa semua atau masih remaja atau yang jangan-jangan masih ada yang anak? Saya masih anak. Anak itu usia berapa? Sampai usia berapa? Ada yang tahu nggak? Bisa bantu jawab nggak? 18, ya. Jadi masih masuk kategori anak. Jadi tadi kalau memang masih ada remaja SMA yang melakukan penatangan dalam tanda kutip remaja, masih dapat undang-undang perlindungan anak. Jadi memang tidak bisa dihukum apa ya? Tidak bisa dihukum
masih anak tapi sudah berbuat, bisa jadi melukai orang lain, mencelakakan orang lain, bahkan membunuh orang lain, itu karena masih dapat undang-undang perlindungan anak gitu, karena usia anak masih, sedangkan 18 tahun, sedangkan SMA itu sampai 18 tahun masih ya, 17-18 tahun sudah masih juga SMA. Jadi itu. Nah, kemudian kalau ngomongin, kalau PKB itu agak ini sama kenakalan remaja. Kalau tadi Mas tadi di awal mungkin sudah menyampaikan bahwa kalau kata kenakalan remaja itu memang hanya distigmakan pada remaja, tidak ada kenakalan orang tua, tidak ada kenakalan simba-simba, tidak ada. Adanya kenakalan remaja. Jadi seolah-olah remaja itu nakal. Mungkin ya, karena ya istilah yang mungkin paling ringan saja ya. Kalau anak di bawah kategori anak tadi 18 tahun ke bawah itu merokok, itu bagian dari kenakalan remaja enggak? 18 tahun. Udah ada yang merokok enggak Mas? Umur segitu. Sudah ada. Masuk kenakalan remaja enggak? Masuk. Sedangkan kalau bapak-bapak kenapa kok tidak bisa dikategorikan merokok? Apa yang membedakan sama gitu ya? Jadi stigmanya remaja itu berat, karena remaja di stigma nakal. Padahal tidak semua remaja itu punya masalah gitu ya. Itu hanya contoh ringannya aja. Bentuk kenakalan remaja mungkin apa ya? Oleh benar itu berat, tapi masalah-masalahnya kayak tadi yang sudah disebutkan masalah pernikahan anak, jadi ada dispensasi nikah yang cukup tinggi, belum usianya menikah sudah harus menikah sehingga harus mencari surat dispensasi nikah. Kemudian juga sebenarnya itu mungkin banyak faktor yang diawali dari kasus kekerasan dalam hubungan relationship-nya ketika pacaran, ketika membangun hubungan. Kemudian juga bisa mengalami kekerasan seksual, bahkan kehamilan tidak diinginkan. Karena banyak yang menikah, pernikahan anak atau pernikahan dini itu terjadi karena biasanya kategori. Jadi sebenarnya cukup kompleks gitu Mas. Jadi permasalahan remaja itu juga dipengaruhi banyak faktor sebenarnya. Dia faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor sekolah. Saat ini yang kita hadapi bersama adalah faktor pandemi. Pandemi memang jadi salah satu faktor yang cukup apa ya? Cukup menjadi ruang tersendiri buat remaja. Bisa dikambing-kambingkan ya. Jadi ada kesempatan-kesempatan begitu ya yang di luar pengawasan orang tua, di luar pengawasan sekolah gitu. Jadi mungkin itu. Kemudian kalau ngomongin kota layak anak itu sebenarnya hak dasarnya itu terpenuhi. Hak untuk hidup, hak untuk dapat perlindungan, hak untuk mendapatkan konseling, ruang-ruang publik yang sudah ramah anak. Itu apakah di Bantul itu sudah, mungkin sudah ya. Kalau di rumah sakit itu sudah ada space tersendiri untuk ruang bermain anak, itu tempat menunggu. Hampir di semua rumah sakit itu sudah. Ya ada ruang laktasi. Kemudian termasuk ruang merokok itu juga bagian dari tersedianya ruang untuk khusus para ahli hijab itu adalah bentuk ramah terhadap anak. Saya mau menuntut itu tidak. Ruang merokok belum ada. Iya. Jadi oke. Betul. Unsurannya kalau di KNP perlu disediakan ruang. Oh iya. Gitu. Jadi kalau nanti berarti adanya kota layak pemuda itu juga harus memenuhi salah satunya mungkin ini ya masih ada 12 hak ekspronya juga harus terpenuhi. Hak dasarnya itu banyak banget sebenarnya, hak untuk hidup, kesetaraan gender, kerahasiaan pribadi, kebebasan berpikir, kebebasan untuk menikah, kapan menikah, memilih menikah, tidak menikah, punya anak atau tidak punya anak dan sebagainya. Jadi memang 12 hak dasar itu harus terpenuhi. Mungkin itu baru nanti Bantul bisa disebut kota layak pemuda. Ya, kota layak pemuda. Berat ya sebenarnya. Karena memang
ya nanti Mas Jero yang akan ngomongin secara detailnya. Untuk memenuhi 12 ini perlu apa saja sih? Elemen-elemennya, dukungannya, ya. Dukungan juga tidak hanya dari pemerintah, nanti juga dari media, masyarakat. Jadi bottom up juga top bottom juga bisa variasi keduanya itu memang harus dilakukan bersama. Kemudian ini sebenarnya saya menyiapkan PPT tapi ya tidak ini ya. Kan tidak datang itu. Kalau di ya intinya kalau di kota layak anak itu ada 25 indikator yang itu banyak sekali. 25 indikator yang dikerucutkan jadi 5 hak sipil dan kebebasan, kemudian perlindungan keluarga dan perlindungan alternatif, kemudian kesehatan dasar, kesejahteraan, pendidikan, perlindungan khusus, pemanfaatan ruang publik. Gitu. Mungkin nanti kalau akhirnya inisiasi tentang kota layak muda adalah perlu metani permasalahan-permasalahan di Bantul yang belum dipayungi secara hukum itu akan iya untuk pemudaan, karena kemudian perda-perda yang sudah ada itu implementasinya sudah bagus atau belum sih, program-programnya sudah menyasar belum sih, kota layak anak ini tadi juga nanti implementasi programnya itu seperti apa, bagus atau belum. Kemudian kalau yang menjadi pertanyaan saya mungkin nanti akan dijawab Mas Yanu adalah perda ini apakah sangat diperlukan, karena perda yang sudah ada itu sudah maksimal atau belum, kalau memang belum maksimal karena sudah ada perda ya, karena ya nanti yang akan menjelaskan irisannya Mas Yanu gitu. Jadi mungkin itu Mas Teddy sedikit aja dari saya sebagai pemantik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Mbak Esti ya. Sudah mengangkat persoalan. Nanti sudah banyak pertanyaan, termasuk yang paling penting Pak Yanwar nanti akan mencoba mengkritisinya adalah perlu nggak sih sebenarnya pada kabupaten layak pemuda ini. Nah, untuk waktu selanjutnya biar hemat karena tadi saya sudah lihat powerpointnya. Hampir seperti saya, Pak Yanwar menyiapkan lebih detail. Kalau saya cuma gambiangan meneliti yang kota mana yang sudah disebut layak pemuda dan seterusnya, tapi itu gambiangan. Pak Yanwar punya PowerPoint yang sangat rinci supaya semuanya bisa tersampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yanwar ini. Monggo. Nanti boleh follow IG saya untuk dapat materi ini. Boleh follow. Terima kasih Kang Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sangat saya hormati Pak Farid selaku Ketua Pendidikan Kabupaten Bantul, Teddy, Mbak Esti dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk berproses di sini hari ini, dan momen seperti ini sebenarnya kangen gitu ya. Sudah lama kita nggak bisa ketemu dan ngobrol, karena bagi saya pemuda itu kalau nggak sering ngobrol ya nggak dapat apa-apa gitu. Dan ternyata memang benar dari segi wawasan kita pun kalau kita jarang ngobrol ya, apapun yang kemudian kita obrolin sebenarnya wawasan kita juga menjadi tidak banyak. Jadi menurut saya ngobrol itu adalah salah satu untuk menambah wawasan, walaupun nanti ujung-ujungnya mungkin terus ribet ya kalau teman-teman. Oh, healing ini termasuk juga di dalamnya. Kalau saya healing itu mikir healing. Oh itu. Ya, baik teman-teman, kalau tadi bicara tentang kota layak anak, jadi memang kalau kita melihat tulisan tadi, namun sebenarnya ini dari materi tadi memang yang sudah disampaikan Kang tadi itu apa ya, dari diskusi lewat WA itu juga saya sebenarnya saling tertawa gitu. Mungkin menertawakan diri sendiri gitu. Ini gawe materi itu paling gampang kayak apa sih? Jadi kalau lihat judulnya itu pasti kenakalan remaja melalui inisiasi Perda Kabupaten Layak Pemuda, tapi yang dibahas tentang narasumbernya tadi tentang layak.
kalau kita cocok logi kota ada itu, tapi ini cocok logi yang ilmiah, artinya ini kan tentang apa peraturan Menteri Menpora. Di sini juga aksi kita tidak kelihatan di media, tapi kita meskipun rakerdanya sampai hari ini belum selesai gitu ya, karena juga akan dibahas terus gitu ya, dinamikanya kan sangat panjang gitu. Oke. Artinya sebenarnya Bupati pun sudah hadir, cuman mohon maaf sekali ketika saya mendengar statement mungkin secara kecil saja ya. Sepertinya dari Pemda belum siap, justru malah menyerahkan pada kita. Nah ini yang mungkin bisa kita tertawakan bareng-bareng gitu, bahwa seharusnya apa yang menjadi konsen masing-masing ini tentunya harus ditemukan gitu dalam satu diskusi yang lebih detail lagi. Tadi Mas Fahri juga sudah menyatakan bahwa tugas legislatif, eksekutif kemudian akan disatukan gitu ya dalam satu ini. Kalau boleh saya berpendapat di dalam diskusinya dengan KNP, sehingga nanti ketemu. Nah, raperda yang terkait dengan kota layak anak saja belum selesai sampai hari ini. Walaupun mungkin beberapa program sudah pernah dilakukan, salah satunya bagaimana peluncuran sekolah ramah anak, ramah siswa gitu. Nah, ini juga mungkin sebagai bagian dari indikator-indikator yang tadi ada sekitar 25 ya disebut kota layak anak. Nah, di kota layak pemuda ini juga banyak lagi. Jadi ini nanti mungkin menjadi pemikiran kita semua, dan 2017 sebenarnya gagasan atau pemberian penghargaan sudah di dalam keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga yang sekarang sedang sekolah di Salim ya? Di mana? Pak Naro itu. Nah, sekolah yang pintar itu. Yang pintar ngapusi mana? Ya, artinya di dalam aturan itu sejak 2017 sudah diberikan penghargaan terkait dengan kota kabupaten layak pemuda. Nah, kita lihat di dalam aspek hukumnya, regulasi yang sudah ada terkait dengan undang-undang pemuda sudah jelas ya. Kemudian tentang bagaimana Permen Menpora tentang pengembangan kabupaten kota layak anak, dan juga tadi irisannya dengan peraturan presiden terkait dengan kebijakan kabupaten kota layak anak juga. Nah, irisan yang lebih detail lagi kalau melihat tema gitu ya, ketika dinamakan anak tadi bahwa dia selama masih dalam kandungan sampai kemudian sebelum berusia 18 disebut anak gitu, maka pemuda dalam hal ini usianya 16 sampai 30 tahun, sehingga di 16 pun bisa jadi pemuda, bisa jadi anak. Nah, beda lagi ketika bicara tentang remaja, definisi WHO, definisi Kemenkes juga berbeda, apalagi definisi BKKBN. Jadi kalau WHO itu dia bicara remaja adalah 10 sampai 19, kemudian di Menteri Kesehatan itu dia bicara umur remaja itu adalah 10 sampai 18, kemudian kalau BKKBN 10 sampai 24. Dari regulasi daerah cocok gitu loh. Ya kan? Itu pendefinisian saja yang mungkin sangat mendasar gitu. Jadi ketika bicara, mungkin Mbak Esti nanti bisa mengkonter balik ya, artinya hak dasar anak tadi atau remaja yang terkait dengan 12 hak dasar Expro itu juga tadi diukurannya Mbak Esti berapa umurnya? Karena mungkin WHO yang dunia ya, kalau UNFPI dan lain sebagainya. Nah, artinya teman-teman bahwa di Indonesia itu kalau mau bicara tentang regulasi tumpuk, nah tumpang tindih nggak bagus ya aku ngomong soalnya kosong. Oke. Tumpuk gitu aja deh, tumpang tindih pikir rasanya gitu ya. Nah, maksud saya hal-hal kecil seperti ya bukan kecil ya, hal yang seharusnya memang sudah selesai di dalam tahapan perdebatan itu harus sudah ada gitu. Sehingga akan memunculkan kepastian gitu, sih sebenarnya gitu. Jangan sampai wes dijenengke anak, yo iso dadi pemuda juga, suatu saat dia jadi remaja juga. Maka nakalnya nggak ada kenakalan pemuda, tapi nakalan remaja. Tapi remaja itu kan bagian dari pemuda, kalau lihat dari umur gitu. Maka tadi misalnya pada saat penakalan kriminalitas jalanan yang kemudian harus dibina secara hukum gitu ya, itu dia tidak masuk di dalam KUHP gitu, tapi dia ada peradilan khusus yang peradilan anak gitu.
Tetapi menjamin enggak, saya belum mewawancarai ya, pasca mereka sekolah setelah melakukan tindak kejahatan gitu, ada nggak perubahan di situ? Jangan-jangan malah semakin pintar untuk berbuat kejahatan, nah, gitu kan? Nah, itu nanti juga akan menjadi diskursus yang panjang, jadi satu perdebatan juga bagi kita, dan ini menjadi bagian yang harus kita lakukan. Karena kalau mau menginisiasi sebuah perda itu kan bagaimana naskah akademik kita itu mendetail sampai penelitian itu. Nanti kan kita akan mendefinisikan, jangan sampai di dalam perda itu masih muncul yang disebut pemuda ini sopo. 16 sampai 30, jadi aku seorang pemuda di sini. Kota layak orang tua cocok. Lansia beda meneng. Kemudian teman-teman, kita lihat di statistik tentang pemuda itu. Jadi pengelompokannya juga beda lagi di sana. Statistik itu mulai dari kelompok 0-4 tahun, 59, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34. Terus gitu-gitu. Ini kalau mau dipecah atau dibulatkan pemuda itu di mana ketemu nih gitu loh. Ini juga banyak. Nah kira-kira sampai di 30 sampai 34 aja dia sudah 87.000, di 25, 29, 80 dan seterusnya. Sehingga kita akan memotret bagaimana indeks pembangunan pemuda sendiri. Kalau teman-teman bisa melihat ternyata indeks pembangunan pemuda di Indonesia ini kan menurun dari tahun 2019 ke 2020. Ini akibat mesti pertanyaannya adalah COVID, ya kan? Karena indikatornya apa? Salah satu indikator IPP itu kan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, kemudian partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. Bagaimana kita bisa memperoleh indeks yang ditargetkan di 2024 yang 57,67 gitu, sementara di fenomena penanaman tidak ada kesempatan belajar dan sebagainya. Walaupun kalau saya lihat di referensi di Yogyakarta ini IPK-nya paling tinggi, IPK-nya paling tinggi. Tapi setelah dilihat salah satu penyumbangnya adalah banyaknya mahasiswa yang kuliah di Jogja, yang di luar Jogja itu dihitung. Jadi kan menjadi tinggi. Karena apa? Artinya pendidikannya menjadi makin meningkat, terus kesejahteraannya juga sama. Nah, kita belum melihat analisis IPP di Bantul, karena juga nanti menjadi bagian dari layak tidaknya menjadi kota pemuda tadi. Kalau kita tidak bisa menyelami satu persatu seperti tadi mengupas, bagaimana kemudian secara prinsip begini, permasalahan di Bantul nanti ya, sebelum saya ke sana. Jadi aspek apa sih yang kemudian akan kita lalui, kita lihat gitu ya, kalau kemudian disebut sebagai layak pemuda. Ada 4 aspek, jadi program, anggaran, regulasi, dan partisipasi itu yang gede gitu ya teman-teman. Nah di aspek itu ada muncul lagi nanti namanya indikator. Kalau Mbak Isti tadi bilang ada berapa puluh gitu ya, di kita juga ada indikator itu sebenarnya secara gede cuma 3. Jadi pemberdayaan pemuda, penyadaran dulu, kemudian pemberdayaan dan pengembangan. Nah itu nanti dipecah lagi. Misalnya di sini penyadaran pemuda itu mulai dari perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat aktif. Nanti akan sesuai dengan yang Mbak Ici sampaikan. Perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas. Tapi seks itu harus bebas ya Mas Farid ya? Iya. Kalau enggak di poso ya Kemudian perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, perlindungan pemuda dan tidak kekerasan, tadi yang kenakalan tadi jalan. Kemudian perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme, lagi ngetren radikal. Kemudian pemberdayaan pemuda, ini yang sudah dikembangkan teman-teman juga. KMP ini saja satu sudah muncul tadi tentang bagaimana penyadaran. Kemudian pemberdayaan, partisipasi pemuda dalam pendidikan formal, kemudian non formal, kemudian dialog kepemudaan yang inklusif. Nah, kita belum punya forum kerukunan umat beragama di sektor pemuda. Saya belum pernah dengar di Bantul itu.
untuk kalau bicara inklusivitas. Kemudian tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda. Nanti diwadahi misalnya lomba yang itu. Kemudian pengembangan pemuda itu ada kewirausahaan, kepeloporan, sukarelawanan, organisasi, kepemimpinan, dan yang paling penting adalah tersedia sarana prasarana, kemudian dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda. Maka nanti indikator teman-teman yang terkait dengan itu permasalahan sekarang. Saya belum melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Bantul gitu ya. Mungkin teman-teman nanti sambil mencatat untuk memberikan masukan gitu ya. Yang sudah tahu bagaimana kemudian permasalahan belum layaknya atau belum bisanya menjadi kota pemuda sebenarnya. Selama ini barangkali kita dianggap pemuda kita ini saja nih beban. Wes dari beban keluarga, dari beban orang nih. Kan double beban loh. Beban ganda. Iya nggak? Teman-teman ngerasa nggak jadi beban keluarga gitu? Masa akhir. Nanti ini yang perlu kita dudukkan di sini gitu. Dan orang merasa jadi beban keluarga. Ya, sehingga ketika berbicara bahwa kita ini menjadi bebannya pembangunan, beban Mas Teddy tadi alergi yang ngomong pembangunan. Oke, bisa zaman atau di geret. Oke, jadi kalau masih bicara kita beban, ya bakal disediakan yang namanya regulasi nggak bakal ada. Yang namanya sarana prasarana nggak bakal dikasih. Begitu bicara beban, ya beban membebani pembangunan gitu. Sementara kita masih bicara minyak mahal gitu ya, bensin mahal. Saya protes bensin larang kita nganggo pertama kan melu protes gitu, dan di sana pertama. Guyonannya kayak gitu. Nah, sehingga rancangan yang terkait dengan pemuda ini sangat terbatas. Coba teman-teman sekarang membaca visi misi Bupati RPJMD sampai 2026 ya, 2001 2006. Coba dicek. Di situ ada nggak? Harus kita udah bersama-sama. Kemudian yang berikutnya peran keluarga. Jadi ada yang keluarga yang dibangun tidak pada proses kematangan itu ya rapuh. Maka kalau muncul seperti itu ya wajar gitu. Karena memang yang dibangun tidak sekuat itu, tidak sekokoh itu. Nah ini beberapa yang bisa menjadi bahan diskusi kita dan semua bebas menyampaikan pendapat gitu. Tidak ada yang salah dalam diskusi ini. Kalau data ada itu oke gitu ya. Artinya kita sudah berbicara dengan bahasa-bahasa ilmiah kita gitu. Kemudian literasi dan lain sebagainya perlu saya sampaikan sehingga akan memperkaya amunisi kita kalau kita akan duduk memperjuangkan advokasi tentang ini. Barangkali itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Siapa tangan dulu. Waktu menunjukkan buku sekian, sudah saya ingat. Teman-teman, saya perlu dilaporkan dulu ke Pak Ketua KMP Bantul barangkali terkait dengan kemarin kita sudah googling ya beberapa kota yang sudah dicanangkan oleh Kemenpora seperti kota lain pemuda itu Pak Khalid Bandung misalnya, terus kemudian Pontianak Balikpapan ya, terus KMPI Tegal, KMPI Pacitan, Kediri dan seterusnya yang termasuk yang paling dekat dengan kita itu ternyata kabupatennya juga belum ada perda. Belum ada perdanya. Pertanyaannya kok bisa? Hanya Bandung. Makassar Sudah ada? Perdanya sudah ada? Oh, itu bisa kita minta contohnya. Contohnya ada. Nah, itu nanti di-share ke teman-teman biar bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, ternyata yang di dekat juga baru ini kok bisa maju dan dapat. Itu perlu dikomunikasikan. Jadi kalau perda itu memang formalitas saya melihat. Di sini ya. Ya dimanapun. Komitmennya ya. Karena hanya komitmen saja. Jadi misalnya di dalam perda itu kan muncul sarana prasarana, pengembangan jumlah. Kan dia nggak nyebut pembiayaan, nah itu yang Persentasenya misalnya. Makanya itu kayaknya parameternya kan tentang anggaran, terus sarana prasarana dan partisipasi. Tiga hal itu yang kayaknya menjadi tolak ukurnya sebuah kota atau kabupaten dapat sebutan kota layak muda. Jogja malah belum 15 ya. Nah, barangkali itu juga menjadi pemikiran kita. Nah, ngomongkan konsep Bantul Youth Center itu, seingat saya sudah sejak zamannya Bupati Busrul Sofianidadi itu KMPI Bantul sudah mendorong adanya Bantul Youth Center, tapi sampai sekarang itu tidak ada. Termasuk kalau kemarin
kemarin pembimbing kita Pak sebelumnya dari Dikora Mbak Dadi, itu saya beliaunya seperti naik program lagi jalan pemuda, tetapi tidak ada apapun yang dibangun oleh Pemuda Bantul di jalan pemuda itu yang membuat di sana KNCI Bantul, Karang Taruna, Pramuka, Dodolandono, Kamu, namanya pabrik berdua. Oke teman-teman silakan. Karena ini teman-teman saya undang datang untuk kemudian bisa ikut berpartisipasi memikirkan strategi tentang Kabupaten Bantul sebagai kota layak pemuda. Untuk pertemuan selanjutnya sampai menunggu gaul. Bisa banget. Silakan teman-teman bisa menyampaikan ide dan pemikirannya, nanggepi boleh, kalau mau tanya juga disilakan. Ada silakan langsung aja. Ini mergo kabelku sendiri langsung kono orasi, kayak demonstrasi di ngajimu. Silakan dari yang paling belakang, paling urut tua sampai urut muda. Ya, Pak Wisnu. Ya, kalau yang di Sleman itu ada Sleman Creative Space. Kalau Bantul apakah ada Bantul Creative Space? Oke. Apa usul? Oh iya, saya terkira nama. Oh, iya. langsung digas toh. Langsung di. Ya, itu juga persoalan ya. Sebenarnya kita sebenarnya punya banyak potensi. Kalau ngomongkan tempat itu banyak tempat kosong, tapi kalau tidak dimanfaatkan dan kadang KMPI tidak ditawari. Silakan yang lain barangkali. Kenalan ya karena kayaknya baru wajah lama nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Sarina. Saya volunteer di PKBI. Ini hanya sebagai apa ya Mas, kacamata saya sebagai orang awam aja tentang keadaan pemuda, keadaan remaja di Bantul Saat ini ya. Iya, saat ini. Terus ya memang itu masih menjadi apa ya, kayak penyakit gitu loh. Pemuda ini penyakit? Enggak, maksudnya sebagai kenakalan remajanya itu kan soalnya dari dalam berasal dari diri pemuda sendiri. Dari sendiri. Nah, otomatis itu juga bisa jadi untuk apa, pemuda itu juga bisa jadi sesuatu yang membanggakan, bisa jadi penyakit, dan bisa jadi yang biasa aja atau dan sebagainya. Terus untuk masalah hukum, saya kurang paham, memang kurang paham karena saya. Terus yang menjadi pertanyaan saya, ini di tadi itu KNPI apa ya? Menurut saya itu seolah-olah harus ada perda ini gitu loh, di pemerintah gitu. Harus ada perda, ya memang kalau ada perda nanti pasti ada ambednya, itu jelas. Tapi menurut saya gitu kan, kenapa sebelum kita melakukan apa, meminta perda itu, kita beraction dulu. Ini sepemikiran yang saya cetek gitu, karena di Karang Taruna saya, desa saya itu, kalau kita nggak ada action, kita nggak dipercaya sama pemerintah. Iya, gitu. Nah, terus saya mikirnya tadi seperti itu. Apa sih gitu? Seorang KNPI gitu, anggap aja KNPI itu apa seorang KNPI yang dia menaungi seluruh organisasi pemuda di Bantul, kenapa tidak memberi kenapa tidak mengadakan orang action gitu ya, tidak beraksi apapun gitu. Iya, gitu loh. Nanti biar dia ya. Iya, jadi KNPI itu kan dia kan, aduh tinggal Mas, pengen ya, Mas, pengen Mbak, pengen yang ini gitu loh. Bayangan saya seperti itu. Karena KNPI itu kan yang mengkoordinir segala organisasi pemuda di Bantul gitu. Kenapa nggak jadi KNPI dulu?
habis itu bikin suatu kegiatan di mana maybe kita bisa menjadi pelopor pemuda atau pelopor remaja yang baik dan positif gitu. Misalnya ya sederhana pemikiran saya gitu. Nah seperti itu karena otomatis dari kacamata saya apa namanya? Tapi jangan kacamata. Ya kan juga punya kacamata gitu. Iya. Karena kalau nggak viral itu nggak bakal ditindaklanjuti selama ya 2019, 2020 sampai sekarang pun itu kalau nggak viral itu pemerintah nggak bakalan ini. Bahkan ketika apa yang itu namanya yang siapa itu yang memperkosa sampai santrinya itu loh itu kan kemarin viral itu ya? Iya itu kan dapat perhatian dan supporting gitu. Iya itu kan waktu itu sebelumnya dia divonis hanya di penjara seumur hidup dan akhirnya di penjara jangan di penjara dihukum mati itu menurut saya itu karena ada campur tangannya ya netizen gitu loh. Kenapa enggak KSPI dulu yang punya netizen banyak banget Ya, ini nanti tak suruh TikTok apa di sini? gitu loh. Dari situ dia akan punya program yang jelas yang nyata yang kelihatan gitu loh. Karena apa ya pemuda atau remaja itu yang saya kenal gitu gotong royongnya itu masih ketat banget meskipun tidak ada dana sekiranya yang menurut saya itu masih bisa gitu. Jadi mungkin untuk memulai perda kabupaten layak pemuda itu kalau menurut saya kalau langsung dimintakan ke pemerintah untuk bikin perda ini tetap maybe mustahil gitu karena kita belum ada program yang menuju ke arah sana gitu. Terus Masih ada lagi itu tulisannya panjang loh. Kamu membuat kisah loh. Terima kasih namanya Mbak siapa? Sarina. Mbak Sarina. Wow, tidak boleh ditanyakan nanti Japrinas. Terima kasih tepuk tangan tinggal kacamatanya ya. Tapi juga ini menarik Mbak Sarina. Jadi ngomongkan pemilihan pemuda pelopor se-Indonesia, juara ini mesti betul. Mesti betul juara pemuda pelopor Indonesia. Dan itu salah satu palinnya di KMPI sebenarnya, walaupun tidak diakui KMPI. Jadi aku tahu dari juri ini soalnya saat ini orang dari juri ini. Nah kita tuh selalu juara satu, lucunya untuk Kabupaten Layak Pemuda malah tidak dapat. Kan itu juga menurut saya. Soalnya kurang apa untuk pembinaan pernah juara, saya pernah jadi jurinya, pernah jadi mentornya, pernah dapat juaranya gitu ya, pembinaan. Tapi nyatanya nggak dapat perhatian juga. Ini juga menurut saya hal yang lucu ketika dilihat dari besar. Kita sudah beraksi tapi tidak diakoni aksinya itu lucu. Terima kasih. Ada satu lagi barangkali. Bisa nih. Oh iya. Ayo Pak. Bagi muda. Selamat. Menyambut dari Mbak Sarina tadi, saya benar kalau ketika kita tidak ada aksi, kita belum bisa diatur oleh pemerintah. Nah, kemarin kan saya juga melihat bahwa KMPI melalui UKP-UKP-nya mengadakan yang hampir sama seperti FGD antar UKP. Nah, mungkin hasil FGD antar UKP itu mereka sudah kita kumpulkan lagi itu, kita bahas bersama, kita kaji. Jadi OTC itu. Gampang banget ya. Nah, mungkin boleh bisa dibahas lebih intens lagi dan nanti tinggal kita akhirnya bagaimana seperti apa. Tapi menarik itu. Terus selain organisasi pemuda yang lain, misalnya dia ada tangan-tangan, kemudian ini ada organisasi FPLA, Forum Pemuda Lintas Agama. Nah ini sudah ada kerjasama juga. Ketuanya FPLA ini ada Mas Riyandi. Mas Riyandi. Ya. Oke, nanti di kontak ya namanya ya. Terima kasih. Mungkin itu Mas saya. Tapi idenya menarik Pak Ketua yang terkait dengan bahwa kita running 23 UKP plus berapa organisasi. Saya sepakat resumenya acara itu ditulis jadi buku itu menarik.
Itu menarik Pak. Nanti mau duitnya ya. Duitnya tak bukunya ya Allah. Saya ditornya. Masa Arab di print biasa nambahin gitu. 23 UKP plus berapa 6 organisasi, bayangkan kan ada berapa tebalnya buku yang diterbitkan KMI Bantul untuk bisa menunjang kabupaten lain mungkin menarik, tapi gitu ya Pak. Baik, cukup dulu ya karena waktunya sempit. Menjawab sekaligus closing dari Mbak Esti, Pak Farid, nanti terus Pak Yana. Monggo. Tapi ini informal. Iya, terima kasih. Jangan lupa saya kayak gini. Jadi mungkin hasil diskusi hari ini tadi ada juga ada respon dari beberapa teman-teman. Mungkin nanti memang perlu proses panjang ya Mas, jadi nggak bisa memang ujuk-ujuk kita selain perlu studi banding melihat perda-perda yang sudah ada, kota-kota yang sudah ada. Kemudian seperti yang sudah disampaikan teman-teman, memang kita perlu banyak action. Kalau nggak kayak gitu memang nggak kelihatan. Kemudian ada beberapa catatan yang memang seperti usulan Mas Slamet tadi menjadi support nanti, menjadi dukungan untuk akhirnya nanti akan ada yang perda. Saya memberikan semangat gitu kepada teman-teman KMPI. Semoga ini nanti bisa terwujud, bisa ada detailnya, rigidnya, juga ada anggarannya yang akhirnya bisa dilakukan kegiatan-kegiatan positif yang memang kemudian bisa, kalau tadi judulnya sesuai dengan judulnya, bisa menekan angka-angka yang tidak kita harapkan, pernikahan dini, kemudian tidak diinginkan, angka kematian ibu, angka maternity dan sebagainya, bisa menekan itu semua dengan berbagai indikatornya. Saya memberikan semangat pada KMPI semoga bisa sukses untuk mendorong adanya perda Kabupaten Bantul layak muda. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Esti. Sorry ya, tadi tak pengumumannya begini, secara formal sebelum buka bersama kita tutup, nanti pasca buka bersama di Soma teman-teman kita harap sih masih duduk-duduk di sini ngobrol-ngobrol, tapi informal gitu. Formalnya tutup, tapi kalau mau balik juga boleh. Lanjut, Pak Ketua saya kira mirip di BBM ya? Pak Yana masukin. Tadi berapa persen? Oke, jadi output kegiatan hari ini bukan perda ya sebenarnya, bukan. Ini hanya sebagian dukungan saja ketika kita bicara tentang kota layak, kabupaten layak pemuda. Jadi teman-teman cara pandangnya tentang kegiatan ini bukan dalam konteks itu. Tapi bagaimana kemudian kita juga berproses untuk mengawal, mengadvokasi yang dibutuhkan kita. Karena kalau kita mau mendapatkan predikat itu, tentu salah satunya memang harus ada regulasi yang mengatur. Nah selama ini kenapa kemudian tidak muncul sarana prasarana, tidak muncul prosentase pembiayaan dan lain sebagainya? Karena memang nggak diregulasikan, nggak diatur. Nah sehingga kalau sudah diatur ini kita menjadi leluasa untuk nagih gitu ya. Kalau sudah diatur berarti harus jelas wujudnya. Jadi tidak sekedar lip service saja. Jadi kita lihat bagaimana ketika tadi media massa, media sosial menjadi salah satu alat perjuangan advokasi, itu kita budayakan, saya pikir juga lama-lama orang akan menjadi terpapar. Jadi membudayakan bagaimana sebuah program itu dengan sering kita berikan isu-isu itu. Jadi sering kita sampaikan, misalnya di OKP teman-teman sekalian yang ada sampaikan itu. Jadi kalau kita tidak pernah memaparkan sesuatu hal, ya kita nggak akan terpapar. Kalau sering-sering kita lakukan, itu akan menjadi satu hal yang menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi. Nah, ini juga strategi ya teman-teman, strategi kita berjuang, strategi kita mengadvokasi itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman mendekati seseorang, itu jangan sampai hanya diam saja, tapi ya sering-seringlah didatangi, ditraktir, diajak keluar, itu akan terbiasa. Contohnya seperti itu, ngechat misalnya Mas Faisal gitu ya, karena soalnya lagi ngechat gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu. Maka tugasnya kita di organisasi pemuda adalah bagaimana menyuarakan isu ini secara terus-menerus gitu, masif, terorganisir gitu.
Nah, proses-proses nanti sampai muncul perda itu ya berarti itu apa namanya bonus gitu ya, bonus yang kita dapatkan. Kalau bicara mungkin sedikit bicara tentang tadi, kita mengadakan sesuatu dulu sebenarnya KNP itu kurang-kurang ya berkegiatan gitu. Sampai apa namanya di media dan lain sebagainya sudah termasuk ini salah satu isu yang kita angkat tentang bagaimana memunculkan sebagai kota muda. Karena gini, ini itu bukan satu-satunya kemauan kita sebenarnya. Ini adalah miliknya Bantul. Kebanggaan kita ketika menjadi kota yang pemuda ya kita juga yang mendapatkan imbasnya gitu. Ya bupati ini dapat penghargaan, rakyatnya juga dapat gitu. Bukan sekedar KNP itu hanya bagian kecil yang kemudian akan secara masif mendorong OKP juga menyuarakan hal yang sama. Nah, kita mulai dari yang kecil-kecil seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti diskusi ini bisa berlanjut di forum maya atau apa. Maka saya minta dari media nanti di KNP itu membuat satu program khusus ya terkait dengan ini ya. Yang nanti misalnya tadi indikator kupasan ini ya Mas tadi Kang Farid, nanti kupasan indikator, kupasan aspek itu nanti muncul. Jadi teman-teman nanti akan mengisi di sana. Misalnya kok bisa muncul kenakalan remaja, ini sudah ada diskusi. Terus bicara tentang bagaimana sih membuat regulasi yang ramah pemuda, bagaimana sih mengupas tentang pembiayaan anggaran untuk pemuda. Itu kan nanti banyak yang bisa kita kupas. Demikian. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, baik dari narasumber, Mbak Esti, narapidana, Yusuf, Kang Januar, senior saya, dan Mbak Esti, angkatan saya, Mas Edi, senior saya juga. Yang pertama, di dalam DPD KNP Bantul itu adalah sebagai fungsi wadah organisasi kemasyarakatan pemuda. Nah, di sini kita di DPD periode kami teman-teman semuanya ini adalah kita memaksimalkan mengakomodir OKP yang ada di Kabupaten Bantul itu, Mbak. Jadi yang perlu dengan ketahui, kita tadi Mas Yana juga sudah menyampaikan bahwa ada nggak lintas agama di DPD KNP yang terintegrasi. Kita sebenarnya sudah menuju ke itu juga, karena OKP dari semua agama sudah kita akomodir ya. Di periode kita ini sudah kita daftarkan verifikasi, ada terada Hindu, ada pemuda Katolik, ada pemuda Kristen, ya, Konghucu yang belum itu Konghucu, ya, Mas Teddy bisa tak suruh. Buddha sudah komunikasi dan sebagainya. Itu bagian dari kita. Fungsi DPD KNP itu yang paling penting kan itu mewadahi organisasi kepemudaan di Bantul itu supaya kita itu bersatu terhimpun di DPD KNP Bantul. Jadi aksi-aksi yang perlu kita lakukan itu ya aksi-aksi di OKP itu. Di DPD KNP itu sebenarnya nggak ada orang, karena saya juga berasal dari OKP Pemuda Muhammadiyah, Mas Januar ada OKP Ansor, Mas Teddy OKP SPJ, gitu. Yang non OKP Mas Faisal OKP Imaba dan sebagainya itu ada Pak Taya, OKP itu apa dan sebagainya. Nah itu semuanya mengekspresikan di organisasi pemudaan masing-masing. Itu bagian juga langkah kemajuan kepemudaan di Kabupaten Bantul. Nah, DPD KNP Bantul itu mengkonsolidasikan semua OKP itu. Nah, gitu. Jadi harapan kita jika OKP itu nanti bersama-sama banyak semua terakomodir, sehingga nanti harapan kita ketika ada satu tujuan visi misi kita, satu persepsi kita untuk kemajuan Kabupaten Bantul itu terwujud dengan baik. Saya tidak bisa
menginterogasikan Mbak, tidak bisa menginterogasikan secara ayo langsung, nah itu nggak bisa. Saya tidak bisa mengarahkan massa juga nggak bisa. DPD Kanca itu hanya sebuah organisasi terhimpun organisasi pemuda. Dan jika mau teman-teman ikut aksi, ya monggo aktif di OKP yang sudah terdaftar di KNPI. Umpamanya Mbak Sarina itu di NA atau di Fatayat atau di semua, aksilah di situ, dan nanti kita bisa komunikasi, koordinasi dengan DPD KNPI Bantul melakukan itu. Dan kita di sini juga aksi kita tidak kelihatan di media, tapi kita konsolidasi dengan Kapolres Bantul, dengan eksekutif kita, itu selalu intensif dengan kegiatan, walaupun kita hanya ketemu di acara formalitas atau di luar formal, itu juga kita sudah saling diskusi permasalahan-permasalahan di Bantul. Tapi permasalahan itu kita adalah Kabupaten Bantul itu belum perhatiannya ke pemuda itu belum maksimal gitu lah. Karakteristik ya ini yang harus diketahui ya. Karena nggak baik, hanya bagian dari hanya apa ya, reward biar pemerintah itu wah gitu loh, ketok loh dan sebagainya. Itu dari dulu periode siapapun saya lihat itu, dan kemarin diskusi saya berdebat dengan kepala dinas juga seperti itu. Kan Pak kok disuruh juara satu lomba, ngapain Pak gitu, nggak usah aja Pak, lomba kelereng aja Pak pemuda itu. Bukan seperti itu. Kita itu menyiapkan generasi sebagai generasi penerus dan juga generasi penerus, bukan hanya penerus aja. Penerus busuk ya sama aja. Generasi penerus ini harusnya kita itu untuk generasi yang sudah ada di sini. Gitu. Nah, mari kita ini isu ini memang kita angkat, memang supaya pemerintah itu punya perhatian khusus bagi kita untuk kepemudaan kita di KNPI Bantul itu secara anggaran kita kurang secara itu. Walaupun tidak ada anggaran, kita juga aktif ya, kegiatan-kegiatan pemuda, sastra pemuda yang di Mas Teddy ini selalu rutin. Pemerintah juga saya komunikasikan. Kemarin Bunda Kebudayaan juga mendukung langkah itu, dimana kalau bisa Bunda Kebudayaan punya perpustakaan sastra pemuda di Kabupaten Bantul. Semua dari dinas sudah kita komunikasikan, dinas pertanian, dimana cara untuk melatih supaya menciptakan pemuda yang milenial, petani milenial. UMKM dinas koperasi, saya juga penggerak koperasi syariah. Koperasi syariah kita sudah berpontang-panting menciptakan lapangan kerja. Nah, ya, kita lebih dari 1.000 pemuda bekerja di koperasi syariah BNT. Itu banyak sekali yang terjadi. Ini salah satu mengurangi tingkat pengangguran juga. Nah, aksi-aksi kita itu tidak seperti aksi yang hanya follow up itu aja. Bukan yang bahasanya Faisal menciptakan gitu, tidak seperti itu. Kita aksi-aksi yang nyata, ya, kita aksi kemanusiaan. Kita selalu koordinasi dengan BPBD, FPRB di COVID kemarin kita juga berperan di situ mengadvokasi korban-korban penyintas COVID dan sebagainya. Nah, kita selalu aktif. BPBD itu berperan di situ dan berkolaborasi dengan jaringan dan sebagainya. Tadi Mas Slamet juga perlu kita ada jaringan organisasi, monggo. Nah, makanya seperti PKB ini juga harus sinergi terus. Salah satunya itu nanti bisa masukan dari teman-teman semuanya, bisa siap untuk berkolaborasi. Saya kira perda bukan tujuan bagi kita, salah satu bukan tujuan bagi kita, tapi ya itu tadi
kita sebagai langkah untuk menuju kabupaten layak pemuda itu banyak komponen indikator yang perlu kita menjadi mendukung itu. Nah, ini salah satunya. Untuk itu nanti di media di semuanya harus bareng-bareng, OKP semuanya kompak. Saya kira harapan kita akan tercapai itu. Bismillah. Saya kira itu. Saya kira kita tutup karena sudah buka juga. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berbuka, Mas Yanwar. Ya. Silakan membacakan puasa dulu. Teman-teman pasca habis ditutup nanti silakan ngambil pakem ya di luar ya. Terima kasih Mas Yanwar, Pak Farid Hadianto dan Mbak Desti telah memakai diskusi hari ini. Sekali lagi ini baru awalan. Teman-teman yang punya konsep nanti silakan membuat essay, dikirim saja ke WhatsApp saya, nggak apa-apa, nanti tak sampaikan ke Pak Yanwar biar bisa ditabulasi. Terus masih banyak yang harus kita bahas mengenai inisiasi Perda ini. Sekali lagi karena sudah dipakai oleh Ketua KMP Bantul, kita sebagai pengurus dan jejaring karena di media sudah didengarkan. Teman-teman media banyak menunggu informasi Pak Farid kapan akan bertindak lanjut lagi. Karena seperti itu sehingga jaga ini. Oke, setelah ini cukup dulu, kita tutup secara formal. Tetapi sekali lagi teman-teman, kalau menghendaki masih duduk ngobrol di sini, kita akan begitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf banyak kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit maaf di luar. Ada makanan, ada snack, ada jeruk, 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 ambil dewi soalnya lagi jeruknya udah